Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Eh, Tema yang akan dibahas sekarang adalah tentang hubbul insan limata'id dunya. Itu apa? Cinta manusia terhadap keindahan-keindahan atau kemewahan-kemewahan dunia. Alimna mimma sabaqa bayanuhu anna hubbal insan li akhihi al-insan yumkinu ayyakuna thamratan li hubbi kullin minhuma lillahi ta'ala. Setelah beberapa penjelasan kemarin itu bahwa cinta manusia terhadap sesamanya itu adalah merupakan salah satu kelanjutan atau merupakan salah satu konsekuensi dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa fil waqi' kadzalika indama yakunu likulin minhuma nasibun wafirun min mahabbatillah. Apalagi ketika antar dua sesama manusia tadi keduanya memiliki memiliki bagian dari cinta-cinta yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti itu akan memunculkan setelahnya cinta terhadap sesamanya. Walakin ara'aita ila mahabbatil insan li zakhari fid dunya. Nah, tetapi sekarang adalah tentang bagaimana kita melihat tentang cinta manusia terhadap kemewahan dunia, wa amti'atiha, dan kebaikan-kebaikannya, wa mustahayyatiha, dan segala keinginan-keinginan duniawi. Hal yumkinu an takuna hiya al-ukhra samratan li hubbillahi azza wajal. Apakah juga itu termasuk merupakan salah satu bukti cinta salah satu bukti cinta Allah atau salah satu bukti cinta manusia terhadap Allah, yaitu mencintai keindahan-keindahan dunia, sebagaimana cinta manusia terhadap manusia merupakan salah satu bukti cinta manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Biwus'ina an nastalhimal jawaba an hadha su'al min hadithil bayan al-ilahi indama yaqumu mahabbatul insan lil insan wa yaqumu bil muqabil mahabbatul insan lima yusammihi mata'al hayatid dunya. Di sini ya kita harus menjawabnya ya dengan cara memahami betul bagaimana konsekuensi cinta manusia terhadap manusia itu muncul ketika dihubungkan dengan cinta manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sama-sama antara cinta terhadap dunia dan cinta terhadap manusia ini merupakan cinta yang muncul dari manusia ke Allah Subhanahu wa taala. Amma taqwimul bayan al-ilahi li alaqatil insan bil insan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa hubungan antara manusia dengan manusia, faqad ra'aita mimma madha bayanuhu annahu yaqwa min uzriha wa yad'u ila taghdiyatiha bil birri wasilatil qurba. Bahwa hubungan antara manusia ini bisa semakin kuat ketika kita sering melakukan silatul qurba, menjalin persaudaraan antar sesama dan lain-lainnya. Wa yad'u ila tamtinil alaqah bainahuma bi mukhtalafil wasail al-insaniyah. Dan juga didukung dengan melakukan segala bentuk usaha atau segala bentuk relasi, segala bentuk ikatan, yang mana ikatan ini memiliki konsekuensi untuk semakin menguatkan cinta kita terhadap manusia juga. Wa min khilali dzalika ittadahat lana haqiqatul hubb fillah. Setelah kita memahami secara benar tentang cinta manusia terhadap manusia dan bagaimana cinta ini muncul dan dengan sarana cinta ini semakin berkembang dan semakin baik, maka di situ kita akan semakin tahu bahwa cinta sebenarnya kepada Allah itu seperti apa. Wa amma taqimul bayan al-ilahi li alaqatil insan bima ta'il hayatid dunya. Adapun tentang penjelasan Allah terkait hubungan antara manusia dengan kemewahan duniawi, fayantahi ila tahdzir min at-ta'alluq bihi war rukun ilaihi. Maka konsekuensinya adalah adanya peringatan. Konsekuensinya adalah adanya warning, semacam peringatan dari Allah kepada manusia untuk tidak terlalu ta'alluq terhadap dunia atau tidak terlalu mencintai secara mati-matian terhadap dunia. Apalagi ar-rukun ilaihi menjadi kekuatan dasarnya di kehidupan dunia ini. Wa mahma bahasta wa fattashta falan tajida fi kitabillah ayatun yubariku fi hadhil alaqah. Setelah sebagaimana bukti dalam ayat Al-Qur'an atau dalam hal-hal yang lain, setelah kita cari atau kita teliti tentang hubungan antara manusia dan kemewahan dunia itu, apakah ada sebuah kebaikan, pasti ketika kita mencari ketentuan-ketentuan tersebut dalam Al-Quran, tidak kita temukan kecuali ketentuan-ketentuan yang memberikan peringatan tentang kemewahan-kemewahan dunia tadi. Bihaitsu yashja'ul insan ala fathi nafidatin min qalbihi li mahabbatihi. Itu hampir tidak kita temukan sebuah ilustrasi dalam Al-Quran
yang apa? Menjadikan manusia untuk apa? Buta terhadap kemewahan dunia atau cinta mati terhadap kemewahan dunia. Bal tajidu fihi at-tahdhir. Tilwat tahdhir itu apa? Yang kita temukan apa? Peringatan demi peringatan. Untuk siapa? Minat ta'alluq bima yusammihi mata'il hayatid dunya. Untuk orang-orang yang apa? Selalu atau terlalu ya menganggap penting kemewahan dunia. Ta'ammal fil ma'na alladhi yatadammanuhu qaulullah ta'ala. Beberapa ayat di bawah ini layak kita ta'amul ya. Layak kita apa? Pertimbangkan, layak kita renungi artinya. Yang pertama adalah la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Nah ya, yang pertama adalah la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mungkin sekarang yang dianggap menguasai ya, kalau kita lihat info-info atau berita-berita itu apa? Crazy rich atau apa? Orang yang super rich ya, orang yang terkaya di dunia saat itu siapa? Rata-rata pasti adalah kembalinya ke alladzina kafaru gitu ya. Terkaya di dunia nomor 1, terkaya di dunia nomor 2, sampai ada majalah gitu loh yang secara fokus apa? Memberikan informasi atau apa? Membuat sebuah saluran berita tentang apa? Orang-orang yang terkaya di dunia, 10 orang terkaya, 100 orang terkaya, atau apa 500 orang terkaya di dunia. Nah, itu adalah ada majalahnya tersendiri yang membahas tentang hal-hal tersebut. Nah, tetapi di dalam Al-Qur'an dijelaskan la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sampai gitu kan hal-hal ini menjadikan apa? Menjadikan kita itu apa? Ghurur ya, tertipu atau terpedaya dengan apa? Hal-hal yang dijelaskan oleh beberapa kemewahan-kemewahan dunia tadi. Mata'un qalil. Nah, kata Allah apa? Mata'un qalil itu adalah sebuah hal yang sangat remeh sekali. Summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Karena apa? Intinya mereka semua itu yang di dunia mendapatkan segala kemewahannya itu apa? Summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Intinya nanti dia kembali lagi ke mana? Ke neraka, dan itu adalah salah satu tempat yang paling buruk untuk dijadikan tempat untuk kembali. Wanzur fi qouli azza wa jalla. Ayat selanjutnya adalah menjelaskan tentang qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa ya. Bahwa kemewahan dunia itu sangat-sangat sedikit sekali, sangat-sangat remeh sekali. Wal akhiratu khairun, tetapi akhirat itu adalah khairun, sangat baik liman ittaqa, untuk orang yang bertakwa. Wala tuzlamuna fatila, dan apa? Kita tidak mungkin mendapat kezaliman. Kita tidak mungkin mendapat apa? Kesia-siaan dalam kehidupan kita di dunia ini. Ya, waqafa waqfata tadabburin waqfata tadabburin ma'a qoulihi ta'ala. Seperti yang kita jelaskan di ayat yang ketiga, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa gitu ya. Nah, coba katanya renungi lagi dalam ayat ini. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi. Jangan sampai kita terlalu memiliki keinginan atau memiliki apa angan-angan yang terlalu panjang untuk apa? Mendapatkan kemewahan-kemewahan dunia. Gitu. Kemewahan-kemewahan kehidupan, kebaikan-kebaikan fasilitas di dunia. Itu ya. Karena apa? Jangan sampai itu akhirnya menjadi fitnah bagi siapa? Bagi kita semua. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Karena kalau kita kembalikan kepada Allah, maka semua Allah yang berikan kepada manusia itu adalah sebuah kebaikan wa abqa, dan akan menjadi sebuah kebaikan di masa yang akan datang. Wa ta'ammal fi qoulihi azza wa jalla wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Ya, apa-apa yang Allah berikan di dunia ini yaitu ada sebuah yang sangat sedikit sekali, sebuah hal yang kecil sekali. Tetapi di dunia itu menjadi sebuah apa? Menjadi sebuah kemewahan, menjadi sebuah apa? Menjadi sebuah kenikmatan ya. Tapi apa? Wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Apa-apa yang Allah berikan nanti gitu ya, itu lebih baik dan lebih abadi. Afala ta'qilun. Nah, apakah kita mampu memahami hal-hal tersebut? Walakin hal al-matlub binaan ala hadza tahdzir al-mutakarrir ay yaqtal insan ala qatawi matal hayatid dunya. Ya, tetapi setelah kita memahami beberapa ayat tadi, akhirnya muncul pertanyaan, apakah dengan ayat-ayat tadi itu menunjukkan bahwa kita sebagai muslim itu apa? Harus meninggalkan kehidupan dunia, ya? Harus membuang jauh-jauh kenikmatan dunia, atau apa? Membatasi kita dan kenikmatan dunia, atau bagaimana? Gitu kan? Zahiru ma tadullu alaihi hadhil ayat wa amsalihha anna hadha huwa al-matlub. Nah, secara lahirnya, secara sepintasnya, secara gampangannya, ya memang seperti itu gitu ya. Tujuan dari ayat tadi diturunkan bahwa kita harus apa?
membatasi diri kita dengan apa? Kehidupan duniawi, membatasi diri kita dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan duniawi, dengan apa? Kemewahan-kemewahan duniawi. Tapi itu secara lahirnya seperti itu ya. Nah, terus bagaimana secara ketentuan aslinya atau secara ketentuan pastinya? Walakin fil Quran ta'ifatun ukhra minal ayat tad'u ila ta'amul ma'a ma sammahu mata'al hayatid dunya. Tetapi kita juga tidak apa? Tidak menutup mata bahwa dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang lain itu ada apa? Ada beberapa ayat yang memang menjelaskan supaya kita apa? Memiliki relasi yang baik, memiliki hubungan yang baik dengan apa? Kemewahan-kemewahan dunia gitu ya. Jadi di satu sisi ayat-ayat Al-Quran menjelaskan apa? Awas, hati-hati, jangan suka berangan-angan, jangan suka apa mengharap-harapkan, jangan terlena gitu ya, jangan terlalu mencintai. Tapi di satu sisi yang lain banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan apa? Cobalah memiliki relasi yang baik dengan kehidupan dunia. Coba kamu bangun kebaikan di dunia. Coba kamu kuasai itu dunia-dunia itu gitu ya. Nah, akhirnya bagaimana untuk menggabungkan dua ketentuan tadi? Nah, sebelum itu kita akan sebutkan dulu beberapa ayat yang memang menjelaskan manusia supaya apa? Memiliki citra yang baik terhadap kehidupan dunianya gitu ya. Memiliki apa? Ikatan yang baik, memiliki apa lagi? Interaksi yang baik dengan duniawinya. Nah, di sini ada beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya adalah qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi. Nah, siapa yang mengharamkan manusia untuk memiliki kenikmatan dunia gitu kan? Siapa yang mengharamkan manusia untuk apa? Menguasai kemewahan-kemewahan dunia. Wat thayyibati minar rizqi, karena itu semua juga apa? Intinya dari rezeki Allah juga. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Itu siapa itu yang melarang? Karena memang Allah ciptakan dunia ini untuk siapa? Alladzina amanu, untuk orang yang beriman gitu kan. Dan juga ayat selanjutnya apa? Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah ciptakan semua kebaikan di dunia untuk siapa? Lakum, untuk kalian semua gitu kan. Innal lam fi qouli ta'ala lakum lamul ikhtisas gitu ya. Bahwa lam yang dimaksud di sini adalah bermakna ikhtisas. Itu apa? Sebuah makna yang mengandung apa? Kekhususan atau apa? Relasi yang harus dimiliki gitu ya. Fal makna huwa alladzi khalaqa kullama fil ardi min asbabil 'aish wa madhahiril mut'ah min ajlil insan. Gitu ya, bahwa memang semua Allah ciptakan itu apa? Dikhususkan untuk kebaikan manusia, supaya manusia apa? Memiliki relasi yang baik dengan apa? Kemewahan-kemewahan dunia. Wa fi sabili tahqiqi asbabi rakhaihi wa raghdi 'aishihi. Bahwa Allah juga apa? Memerintahkan kita supaya di dunia ini apa? Memiliki kehidupan yang layak, memiliki apa? Kehidupan yang tidak memberatkan gitu ya. Nah, dan ada juga ayat yang selanjutnya itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Gitu ya. Jangan kau apa? Berpaling dari apa? Kebaikan-kebaikan yang Allah ciptakan, yang Allah halalkan di dunia ini, gitu kan? Nah, terus gimana tuh? Fa kaifas sabil ilal jam'i baina hataini ta'ifatini minal ayat. Nah, terus apa yang harus kita apa perbuat untuk apa? Memahami atau untuk mengamalkan dua ketentuan ayat tadi. Itu apa? Satu, ketentuan ayat yang menjelaskan tentang awas, hati-hati terhadap dunia, jangan suka berangan-angan, jangan kepengen apa memiliki semua kemewahan gitu ya. Jangan menundukkan kemewahan-kemewahan dunia. Dengan di satu ayat lagi yang mengatakan kamu harus memiliki relasi yang baik, kamu harus hidup di dunia dengan hidup yang baik. Nah, itu gimana cara mengharmonisasikannya? Nah, karena apa? Waqad alimna anna bayan Allah Ta'ala mubarra'un minat tanaqud. Karena tidak mungkin antara ayat satu dengan ayat yang lain bertentangan gitu kan. Wa yaqanna anna ikhbaratihi wa ahkamahu mutasawiqah muta'alifah. Dan kita juga meyakini bahwa apa? Hukum yang satu dengan hukum yang lainnya di ayat Al-Qur'an itu apa? Intinya sama-sama untuk apa? Menuju ke arah yang baik, menuju ke arah yang sempurna. Kaifa yata'atal insan ayastayqina bi anna dunya bi kulli ma fiha mata'un batil wa dhillun zail wa wahmun la yajuzu al-inkhida'u bihi thumma yaqbalu 'alaiha. Thumma yaqbalu 'alaiha ma'a dzalika mutatabbi'an na'imaha mustafidan min dhukhriha. Nah, terus di sini muncul adalah pertanyaan, nah terus gimana ini ya? Di satu sisi ayat tadi menjelaskan supaya kita apa? Berhati-hati dengan dunia. Tapi di satu sisi ada ayat lain yang menjelaskan bahwa kita juga diharuskan apa? Memiliki hubungan-hubungan yang baik dengan dunia. Nah, gimana tuh ya? Supaya bisa menjelaskan ayat-ayat ini gitu kan. Wa yanshu min mata'i azzail jinanan warifa. Jadi gimana gitu ya? Satu ayat menjelaskan kita harus berhati-hati, di satu lagi kita menjelaskan, di ayat-ayat tadi menjelaskan bahwa dunia ini adalah baik untuk mukmin gitu ya. Dunia ini Allah ciptakan adalah untuk orang-orang mukmin gitu kan. Nah, wal jawabu bayyinun wadihun
liman iltazama al-manhaj alladhi yajibu ittiba'uhu fi tafsiri nususil Qur'an wal wuquf ala maqasidiha. Nah, jawabannya sangat jelas gitu ya. Bagi siapa jelasnya? Liman iltazama al-manhaj. Bagi orang-orang yang memiliki apa? Komitmen kuat untuk terus menggunakan metode-metode atau manhaj-manhaj, cara-cara menafsirkan Al-Qur'an yang memang harus dijaga ya. Wal wuquf ala maqasidiha, dan apa? Dengan tidak menghilangkan nilai-nilai maqasidnya. Wa min abrazi qawaidi hadzal manhaj alla yufassir ay min hataini ta'ifataini minal ayat illa fi dha'it ta'ifah ats-tsaniyah fala yajuzu at-ta'ammul fi ma'na ayyin minhuma bi ma'zalin amma tadullu alaihi ta'ifah al-ukhra. Nah, di antara metode yang terbaik atau metode yang dipakai oleh ulama muslim itu apa? Tidak dengan membenturkan salah satu ayatnya, sehingga apa? Harus meninggalkan salah satu ayat dan ngambil satu ayat. Tapi bagaimana caranya dua ayat yang seakan-akan berbeda tadi itu apa? Diarahkan sesuai arahnya sehingga apa? Menjadi kesepaduan yang padu antar dua ayat tadi. Innal ma'na alladzi tantiqu bihi hatani ta'ifatani minal ayat ma'an huwa. Nah, makna yang mesti dipahami secara benar itu adalah begini. Anna 'alal insan an yumarisa asbaba 'aishihi ad-daruri wal haji wat tahsini. Bahwa bagi setiap manusia itu apa? Hendaknya gitu ya. Diharuskan atau hendaknya bagi dia itu apa? Harus itu ya. Berusaha untuk apa? Mendapatkan segala apa? Kebaikan-kebaikan hidupnya di dunia. Baik kebaikan yang bersifat primer ya, atau sekunder, atau apa? Sebatas tersier saja, atau kebutuhan-kebutuhan yang tidak mendesak, sifatnya image saja. Bidafi'in wazifi mujarrad. Nah, tetapi motifnya gitu ya, motif untuk mendapatkan dunia gitu ya, motif untuk apa? Bekerja keras di dunia, motif untuk apa? Mendapatkan hal-hal yang kebutuhan yang sifatnya primer atau sekunder, itu motifnya itu harus apa? Motif wazifi mujarrad. Hanya sebatas apa? Motifnya itu adalah untuk apa? Menggunakan gitu ya, kebaikan ini untuk ibadah gitu ya. Wazifi hanya sebatas tugas-tugas yang menunjang tugas kita untuk apa? Kehidup di dunia ya. Wa biwahyi istisyaril mas'uliyah, dan juga apa? Motif yang kedua adalah motif apa? Motif tanggung jawab. Kita hidup di dunia diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk menjadi khalifah, untuk menjadi apa? Menjalankan kehidupan dunia supaya apa? Sesuai dengan keadilan, sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan apa? Kebaikan-kebaikan dunianya. La bidafi'in minat ta'alluq awit ta'asyuk an-nafsi biha. Tidak boleh kita menguasai dunia, tidak boleh kita menjalin ikatan dengan dunia, tidak boleh kita apa? Menjalin kebaikan-kebaikan dunia ini dengan motif apa? At-ta'asyuk an-nafsi. Karena apa? Gila harta atau apa? Materialistis ya. Tapi cukup dengan apa? Wazifi saja, profesional saja, tanggung jawab saja. Tidak boleh dengan apa? Motif-motif yang sifatnya kegilaan atau apa? Kerakusan, ketamakan. Ya. Amal matlabul awal fatadullu 'alaiha ta'ifah as-saniyah minal ayat. Wa amal matlabus tsani wa huwa matlabun tahdziri fatadullu 'alaihi ta'ifah al-ula minha ya. Bahwa ketika kita menguasai dunia atau apa? Menjalin relasi dengan kemewahan-kemewahan dunia, memiliki kemampuan untuk mendapatkan kemewahan-kemewahan dunia, tetapi sebabnya atau motifnya itu adalah motif profesionalisme saja, proporsional saja dalam menjalani kehidupan, bukan dengan apa? Motif-motif kegilaan, ketamakan, kerakusan yang terus-menerus akhirnya apa? Selalu mengejar duniawi. Nah, itu di situ ada perbedaan gitu ya. Kalau kita mendapatkan duniawi dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi dengan apa? Motif profesionalisme, proporsionalisme, akhirnya itu apa? Nah, itu adalah sebuah hal-hal yang baik yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, baik ayat-ayat yang menjelaskan hati-hati dengan kehidupan duniawi, ataupun dengan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan milikilah duniawi. Ya. Jadi dua-duanya itu apa? Kita tidak ada pertentangannya. Tetapi ketika kita mendapatkan dunia, mengejar dunia gitu ya, pengen menghasilkan kemapanan, tapi tujuan itu apa? Kerakusan, ketamakan, gila. Nah, itu adalah hal yang apa? Disalahkan menurut ayat yang pertama, yang apa? At-tahdzir itu ya. Enggak hanya yang apa? Yang kedua yang mengatakan kita harus menjalin at-ta'amul al-khair ma'al mata'id dunya. Nah, sehingga apa? Kita harus dikembalikan ke motif kita lagi. Bukan permasalahan bagaimana memilikinya, tetapi apa? Sebab apa kita memiliki? Sebab apa kita menguasai? Sebab apa kita pengen mapan? Nah, itu yang dipersoalkan. Walam yatahaqqaqu hadzal ma'na bi syatrihi illa ba'da an yattakhidhal insan al-wasail al-mumkinah lijtitsasi mahabbatid dunya bi kulli ma tashmaluhu hadzal kalimah min qalbihi. Nah, tidak mungkin ya bahwa di satu sisi kita harus proporsional
nanti akan apa? Menjadi kebaikan kita meskipun kita apa? Menjalani kehidupan dunia dengan kemewahan, gitu ya. Dan yang satu sisi adalah kita tidak boleh, atau di satu sisi ada orang lagi yang pengen kemapanan di dunia tapi niatnya apa? Ketamakan, kerakusan, materialistisnya, bukan profesionalismenya. Nah, ini yang akhirnya apa? Menjadi permasalahan. Lah, kedua makna tadi, baik yang mendapatkan dunia karena motif proporsional ataupun ya yang pengen mendapatkan dunia karena materialisme, itu apa? Keduanya itu apa? Perlu membutuhkan ini. Apa itu? Al ayat takhidal insan al wasail al mumkinah lijtithasi mahabbatid dunya. Ketika manusia sudah mampu memahami dunia dengan sebenar-benarnya, sehingga apa? Mampu ya, hatinya itu apa? Dijaga dari apa? Dari kemungkinan-kemungkinan dunia tadi. Hatinya tidak apa? Tidak condong, tidak buta, tidak rakus, dan mampu menjaga, mampu memahami dunia sebatas apa keperluannya, gitu kan? Wa ba'da an yastaqira fi markazil yakin min fuadiha tafahata maghriyatiha. Bahwa ketika manusia sudah memiliki kestabilan hatinya, bahwa apa? Dunia ini tidak akan mendatangkan apa-apa kecuali apa? Kecuali kepalsuan saja. Sehingga meskipun dia mendapatkan kemewahan dunia, dia tidak akan tertipu dengan kemewahan dunia tadi. Karena apa? Dia memiliki benteng yang sangat kokoh di hatinya untuk tidak apa? Cinta gila terhadap dunia tadi, gitu ya. Wa hadza ma takaffalat bi at-taifatu al-ula minal ayat likulli man tadabbaraha mu'minan bi annaha kitabun minallahi li'ibadihi idh hiya tu'akkidu bi asali basyatta bi anna kulla hadzal ladzi yabruqu fil aini mar'ahu wa tastahwil nafsi ladzatahu min zinatil hayatid dunya wa zakharifiha in huwa illa sarabun batil wa dhillun zail. Nah, ya. Ketika manusia sudah memahami bahwa segala kenikmatan dunia itu sebatas apa? Sarabun batil, fata morgana saja yang akan hancur, wa dhillun zail, dan sebatas apa? Bayangan saja yang tidak akan menjadi nyata, wa khayalun abir, dan sebatas apa? Halusinasi yang akan apa? Yang akan selesai. Wa anhu asbaha birru'ya allati yamurru biha naim, sebagaimana ketika orang tidur dan mimpi. Di dalam mimpinya dia juga akan apa? Mendapatkan segala kemungkinan peristiwa di mimpinya, tetapi ujung-ujungnya dia akan bangun juga. Nah, ketika orang itu sudah memahami dunia dengan konsep seperti itu, nah maka apa? Ketika dia mendapatkan dunia dengan segala kemewahannya, dengan segala isinya, maka dia tidak akan apa? Jatuh hati terhadap dunia tadi, gitu ya. Tidak akan apa? Merasa berat untuk kehilangan dunia tadi. Nah, berbeda ketika dia mendapatkan dunia dengan motif ta'asyuk an-nafsani, ya. Dengan apa? Kecintaan, ketamakan, kerakusan. Maka itu akan menjadi apa? Penghalang dia di dalam menjalani kehidupan di dunia. Nah, sehingga apa? Al-Quran memberikan apa? At-tahdzir, peringatan kepada orang-orang yang memahami dunia dengan seperti itu. Tetapi untuk ayat-ayat yang menjelaskan at-ta'amul al-khairi ma'amat al-hayatid dunya, itu bisa dilakukan ketika apa? Manusia sudah memiliki komitmen, sudah memiliki keteguhan, sudah memiliki kestabilan dalam hatinya untuk tidak tergoda dan tentang kehidupan dunia. Fa idza tadabbara al-mu'minu hadza ta'kid ar-rabbani al-mutakarrir. Nah, ketika mukmin yang sejati ini memahami hal-hal tersebut, wa wa'at tahdziru al-ilahi minar rukun ila zinatil hayatid dunya, dan juga apa? Memahami bahwa hal-hal yang salah adalah hal-hal yang apa? Mendapatkan dunia dengan keinginan-keinginan nafsunya. Fa inna fuadahu lan yaqa fi usri syai'in min maghriyatid dunya wa mata'iha. Kalau mukmin tadi udah sejati, sudah memiliki kemapanan dalam hatinya, sudah memiliki kestabilan dalam motif-motifnya dia dalam berinteraksi dengan dunia, ya maka mukmin yang seperti ini lan yaqa'a, tidak akan terjadi pada dirinya itu apa? Fi usri syai'in min maghriyatid dunya wa mata'iha, tertipu oleh segala keindahan-keindahan duniawi, wa satataharraru nafsuhu min bala'i ta'alluq biha. Dan mukmin yang seperti ini ketika dia pun mendapatkan kemewahan, maka dia tidak akan apa? Terbelenggu dan kemewahan tadi. Dalam arti apa? Ketika dia itu mengharuskan untuk menghilangkan hartanya, ya dia hilangkan hartanya. Ketika ada yang mengharuskan dia atau sebab-sebab yang mengharuskan itu apa? Untuk bersedekah, dia sedekahkan hartanya, ya. Jadi tidak ada apa? Cinta mati terhadap apa? Kemewahan dunia yang dimilikinya, gitu kan. Bal saya jiduhu nafsuhu madfu'an ilal idbar. Malahan dia menguasai dunia, tapi apa? Dia tidak menganggap dunia itu miliknya, gitu ya. Dia sebatas ya itu sih ini aja lah, kemampuan-kemampuan atau itulah kemungkinan-kemungkinan saja, ya. Wa ila nafdi yadayhi minha, dan apa? Seakan-akan justru tidak mau gitu loh, apa? Memiliki hal-hal tersebut. Nah, makanya di sini adalah orang yang benar-benar kaya itu kan ketika dia apa? Sudah menganggap tidak ada hubungan dengan apa yang dia miliki. Nah, tapi ketika
dia itu belum benar-benar kaya, maka apa? Dia pengen dianggap oleh orang-orang itu bahwa dia itu memiliki hal tadi. Nah, sehingga apa? Dengan begitu dia membuktikan bahwa dia belum selesai hubungannya dengan apa yang dia miliki. Maka kan semakin orang itu menguasai dunia, maka semakin sederhana tampilannya gitu kan. Dan semakin orang itu terbudak oleh dunia, maka semakin apa? Mewah-mewah dalam penampilannya. Nah, di sini maksudnya ya bahwa ketika orang mukmin itu sudah menguasai dunia dan hatinya tidak terlena oleh dunia, maka apa? Ya dia juga akan apa? Merasa gampang saja meninggalkan dunia. Justru dia tidak akan apa? Dia tidak akan terpikat dengan apa? Kemewahan-kemewahan dunia. Dia pengennya itu apa? Sederhana lagi, biasa lagi, kan sudah mendapatkan hal-hal tersebut dan memahami bahwa dunia itu hanya sebatas apa? Ya sebatas profesionalisme dia saja, proporsionalisme dia saja, tanggung jawab dia saja. Sehingga ketika Allah pengen mengambil lagi, ya dia kasih, gitu ya. Yakinan minhu bi kalamillah wa ta'assuran minhu bi tabsyi'illahi laha. Menganggap dunia akhirnya apa? Ya tidak ada yang berguna dari dunia. Sehingga apa? Dia tidak ada apa? Tidak ada kemewahan yang melekat di dalam dirinya. Itu bukti bahwa mukmin tadi itu apa? Sudah selesai urusannya dengan dunia. Nah, tetapi ketika mukmin tadi ya, terlalu bermewah-mewahan, selalu tampil hidup ya dengan hedonismenya, dengan apa segala kemewahan-kemewahannya, itu menunjukkan bahwa mukmin ini belum selesai urusannya dia dengan dunia, karena masih terperdaya, terpesona oleh kemewahan-kemewahan dunia. Nah, itu yang menurut ayat pertama, awas hati-hati. Itu mukminnya apa? Yang terpesona dengan kemewahan dunia. Tetapi untuk mukmin yang mendapatkan kemewahan dunia tapi sudah tidak ada hubungan, tidak ada urusan dengan dunia, nah itu yang dikatakan at-ta'amul al-khairi bimata il hayatid dunya.